Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Subhan Arif. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT PT untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2023. Saya akan memaparkan dalam dua kelompok besar. Yang pertama adalah rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah sedimentologi. Bagian kedua adalah microteaching. Microteaching dari mata kuliah sedimentologi untuk pertemuan ke-12 dengan materi diagenesis batuan silisiklastik. Mata kuliah sedimentologi ditempuh pada semester 3 dengan bobot 3 SKS dengan kode GEP 2308. Dosen pengampunya adalah saya sendiri, yaitu Subhan Arif, ST, MT. Mata kuliah ini memberikan gambaran tentang proses-proses sedimentasi dan produk dari proses sedimentasi. Proses-proses tersebut menjadi dasar identifikasi batuan sedimen, dan batuan sedimen yang dipelajari meliputi batuan sedimen silisiklastik, batuan sedimen karbonat, dan batuan sedimen kimia. Pada mata kuliah ini, sesuai yang disusun dalam RPS, terdapat beberapa capaian pembelajaran lulusan. Yang pertama adalah pengetahuan. Diharapkan setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa akan menguasai konsep teoritis sistem dinamika bumi dalam ruang dan skala waktu geologi. CPL 2 yaitu pengetahuan 2, menguasai konsep teoritis pengetahuan dasar geologi yang mencakup siklus batuan, siklus tektonik, dan siklus hidrogeologi. Sedangkan CPL 3 yaitu pengetahuan P7, mahasiswa diharapkan menguasai prinsip dan teknik penulisan dan komunikasi ilmiah geologi. Sedangkan CPL dari keterampilan umum yaitu mahasiswa mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks pengembangan keilmuan dan implementasi bidang keahlian kebumian. Keterampilan khusus yang diharapkan didapatkan oleh mahasiswa pada mata kuliah ini yaitu mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa atau engineering principles untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang berkaitan dengan material yang berasal dari dalam bumi, seperti air permukaan atau surface water, air tanah atau groundwater, atau ilmu yang disebut sebagai hidrogeologi, mineral, batuan, dan fluida hidrokarbon, dan fenomena kebumian atau fenomena geologi yang ada di permukaan maupun di bawah permukaan yang terjadi akibat struktur dan komposisi bumi, serta masalah-masalah rekayasa yang melibatkan dan atau dikaitkan oleh fenomena kebumian. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah pada mata kuliah sedimentologi ini adalah mahasiswa diharapkan menguasai konsep teoritis sistemika dinamika bumi yang ditujukan oleh sedimentasi dan cekungan sedimen. CPMK 2, mahasiswa menguasai konsep teoritis pengetahuan dasar geologi mencakup siklus sedimentasi dan siklus batuan. CPMK 3, mahasiswa diharapkan menguasai prinsip dan teknik analisis sedimentasi. Sedangkan CPMK 4, mahasiswa diharapkan mampu menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam konteks penyajian, analisis, dan sintetis sedimentologi. CPMK yang terakhir yaitu CPMK 5, mahasiswa diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip matematika dan sains alam untuk melakukan analisis dan interpretasi struktur batuan sedimen dan lingkungan pengendapan batuan sedimen di lapangan dan di laboratorium. Setiap CPMK ini telah menjawab CPL yang ditetapkan untuk mata kuliah sedimentologi. Metode pembelajaran pada mata kuliah sedimentologi ini adalah blended learning, kemudian model perkuliahannya adalah flipped learning,
kemudian model penugasannya adalah case-based learning. Blended learning dilakukan dengan menggunakan sarana learning management system yang di dalamnya terdapat model perkuliahan sinkronus atau asinkronus. Kemudian model perkuliahan flipped learning ini ditujukan kepada mahasiswa berupa tugas terstruktur dan mandiri. Diharapkan sebelum masuk kuliah, mahasiswa telah membaca materi atau referensi yang diberikan kepada mahasiswa melalui LMS dan video pembelajaran yang telah saya unggah di LMS untuk menjadi bahan kajian mahasiswa sebelum memasuki kelas, sehingga di dalam kelas mahasiswa bisa lebih aktif untuk berdiskusi dengan dosen. Kemudian case-based learning ini adalah tugas berupa analisis data primer yang didapatkan oleh mahasiswa melalui pengambilan data langsung di lapangan. Bahan kajian mata kuliah sedimentologi yang pertama adalah ruang lingkup sedimentologi, kemudian siklus batuan sedimen, mekanisme transportasi dan pengendapan sedimen, tekstur batuan sedimen, tingkat kedewasaan batuan sedimen, struktur batuan sedimen, kemudian komposisi batuan sedimen, dan selanjutnya adalah analisis provenance batuan sedimen, kemudian diagenesis batuan sedimen, kemudian klasifikasi batuan sedimen, yang terakhir adalah mencakup cekungan sedimentasi dan lingkungan pengendapan batuan sedimen. Dalam mata kuliah sedimentologi, penilaian dibagi menjadi 5 item. Yang pertama adalah tugas-tugas yang diberikan di kelas dengan bobot 20%, kemudian praktikum dengan bobot 20%, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, dan kehadiran dengan bobot 10%. Penilaian ini telah ditetapkan oleh program studi untuk menjadi asesmen setiap mata kuliah yang ada di jurusan Teknik Geologi, Fakultas Teknologi Mineral, Institut Sains dan Teknologi Aprin Yogyakarta. Kriteria penilaian digunakan penilaian rentang. Demikianlah pemaparan PDD UKT PT yang saya tujukan untuk melengkapi dokumen sertifikasi dosen. Saya Subhan Arif, undur diri. Berikutnya kita akan melihat micro teaching pembelajaran sedimentologi untuk materi ke-12, yaitu diagenesis batuan sedimen. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Ya, harapannya kita semua sehat sehingga apa yang kita lakukan hari ini bisa kita dapat dengan hasil maksimal, gitu ya. Oke, seperti biasa ya, di setiap mata kuliah saya materi sudah saya upload di LMS. Jadi kalian harapannya sudah membaca materi itu ketika saya upload di LMS. Kemudian di dalam LMS juga ada video yang sudah saya upload di YouTube yang sudah bisa kalian akses. Ya, jadi nanti kita akan diskusikan karena metode perkuliahan saya adalah flip learning, jadi terbalik. Kalian akan mempelajari terlebih dahulu materi yang sudah saya berikan di LMS melalui video saya ataupun dari materi pembelajaran referensi yang saya masukkan di LMS atau slide PowerPoint yang juga saya masukkan di LMS. Ya, nah kemudian di dalam kelas itu saya bisa langsung membuka diskusi. Ya, atau saya beri pengantar dulu sebentar seperti ini. Ya, jadi hari ini kita akan membahas mengenai diagenesis of siliciclastic sedimentary rocks. Proses pembentukan batuan sedimen klastik ini adalah satu siklus, ya. Mulai dari batuan yang sebelumnya ada, kemudian dia akan hancur jadi namanya material sedimen, kemudian dia akan terendapkan pada suatu lingkungan pengendapan yang kita sebut dia sebagai sedimen yang sudah tersedimentasi. Kemudian dari proses itu berikutnya akan terjadi yang kita kenal nantinya sebagai proses diagenesis. Nah, pertanyaannya apakah diagenesis hanya berhenti di situ saja? Nah, nanti akan terjawab tuh.
ya. Dan harapannya setelah ikut materi ini, ya, capaian pembelajarannya kalian akan memahami pertama pengertian dari diagenesis. Diagenesis itu apa? Kemudian kalian akan memahami tahapan diagenesis dari batuan sedimen. Ya. Apa manfaatnya? Nanti ketika kita mempelajari batuan sedimen itu implikasinya akan banyak sekali. Saat ini di dunia energi yang berupa energi fosil, ada batu bara, ada minyak, ada gas, itu semua berada pada batuan sedimen. Ya. Untuk mendapatkan sumber energi tadi, maka kita harus mengenal tempat si sumber energi tadi berada, yaitu batuan sedimen. Nah, ketika kita memahami diagenesis batuan sedimen, maka kita akan paham karakter dari si batuan sedimennya. Ya. Nah, proses diagenesis itu diawali dari proses burial atau pemendaman. Proses pemendaman. Jadi tadi material sedimen yang akan terbawa tadi, yang sudah terbawa kemudian terendapkan. Endapan pertama dia akan tertinggi oleh endapan berikutnya. Jadi dia ada, katakanlah ini daratan, ada rumah, ada pohon, kemudian ini adalah mata air laut. Material yang dari sini dia akan terendapkan di sini. Ini kita sebut sebagai sedimen. Nah, sedimen ini akan bertumpuk terus. Kalian bisa lihat contoh yang ada di permukaan, yaitu di pantai, itu yang bagian sini. Di bawahnya sana endapan itu akan tertumpuk terus. Nah, proses tertumpuknya ini yang di bagian bawah, dia akan mengalami proses yang disebut sebagai burial atau pemendaman. Ya, pemendaman. Nah, pemendaman ini, ya, dia terjadi terus menerus, dan seiring terjadinya pemendaman ini, dia juga akan mengalami amblesan turun terus yang disebut sebagai subsidence. Jadi ini proses pertama dari diagenesis batuan silisiklastik. Jadi material sedimen tadi yang kalian lihat, pasir, kerikil, atau yang besar-besar bongkah itu, dia akan masuk ke dalam satu lingkungan yang kita sebut sebagai lingkungan sedimentasi, kemudian dia akan terpendam. Yang kita sebut burial, karena dia semakin berat, maka dia akan ambles, yang kita sebut sebagai subsidence. Implikasinya apa? Akan semakin keras. Ada lagi? Akan semakin padat. Betul. Ada lagi? Dari yang tadi tebal, kalau dia ditekan terus akan semakin tipis. Betul sekali. Ya. Jadi dia akan semakin keras, akan semakin padat, akan semakin tipis, sama material sedimen tadi. Sebelum dia jadi batuan. Awalnya kan dia material lepas semua tuh. Kalian lihat pasir di pantai, pasir di gurun, atau pasir di sungai, atau kerikil-kerikil, kerakal-kerakal, bongkah yang kalian lihat di hulu Merapi sana, ya, itu kalau dia terpendam, tertekan terus, maka dia akan mengalami tekanan dan dia akan mengeras tadi karena ditekan terus, semakin padat, kemudian semakin tipis, rongga yang ada di dalam batuan semakin tertutup, semakin kecil, gitu kan ya. Nah, ini gambaran proses itu tadi. Gambaran proses itu tadi. Jadi dari mulai batuan ini, kemudian dia mengalami proses yang kita sebut sebagai pelapukan, dia lapuk. Bisa disebabkan banyak hal, karena iklim, karena suhu, karena proses kimia, atau bisa karena kita sendiri. Setelah material itu tadi lapuk, hancur, maka secara alami dia akan tererosi, akan mudah tergerus, ya. Tadi ada yang menyebut abrasi, ya. Salah satu contohnya dia akan mengalami itu. Kemudian dia akan tertransport, terbawa oleh agen geologi. Agen geologi itu ada 3. Air, es, dan angin, betul sekali. Ya, jadi air, apa lagi? Es, dan angin. Itu namanya agen geologi. Ya, itu media yang menyebabkan material sedimen tertransport menuju ke depositional system atau sistem pengendapan. Nah, nanti yang tertumpuk ini dia belum jadi batu, dia jadi sedimen. Ya, kapan dia jadi batu? Ketika dia mengalami proses diagenesis. Nah, diawali dari tadi, burial tadi. Ya, kemudian dia semakin terpendam, kemudian dia akan ambles yang kita sebut sebagai
subsidensi tadi. Dia akan semakin mampat. Ya, jadi pada satu cekungan proses itu akan terjadi pada bagian yang paling dalam terlebih dahulu. Diagenesis akan terjadi pada bagian yang tekanannya paling besar. Ya, artinya dia butuh ketebalan yang sangat besar. Untuk ketebalan yang sangat besar, maka dia butuh lingkungan yang paling dalam. Ya. Nah, ini. Jadi sifat dari subsidensi tadi, ya, dia pertama kali akan mengalami yang kita sebut sebagai kompaksi atau pemadatan tadi. Ya, dengan burial tadi kita akan sampai kepada kompaksi. Ya, setelah kompaksi, ya, dia akan sampai pada tahap litifikasi. Nah, litifikasi itulah proses di mana si material sedimen tadi, ya, si material sedimen tadi berubah menjadi batuan sedimen. Apa yang menyebabkan kompaksi dan dekompaksi? Ya, kalau kompaksi artinya dia batuan itu lurut, ketika ditekan dia akan memadat, akan berkurang si rongga-rongga yang ada dalam batuan yang kita sebut sebagai porositas. Sedangkan dekompaksi ini adalah proses yang batuan tersebut melawan proses kompaksi tadi. Dia tidak bisa dikompaksi. Itu yang seringkali menjadi masalah ketika eksplorasi migas atau eksplorasi gas yang terjadi di Sidoarjo, di Lapindo. Itu adalah proses dekompaksi yang terjadi pada batuan di bawah. Jadi dia tidak berhasil memadat, gagal padat dia, gagal kompak. Karena apa? Karena ketika dia masuk ke dalam cekungan ini tadi, kalian perhatikan dia ada di bawah air, ya, ada di bawah air. Artinya di antara butir-butir tadi dia akan ada airnya, ya kan? Nah, ketika si sedimen tadi ditekan dari atas, maka dia akan punya tekanan yang besar sekali, kan? Secara normal airnya akan tetap atau akan keluar? Akan keluar. Kalian bayangkan kalian punya spons yang untuk cuci piring atau cuci motor itu, ketika kalian isi dia dengan jenuh dengan air, kalian genggam dia dengan kuat, kalian tekan dia, maka air akan keluar. Namanya dewatering. Ya, jadi porositasnya, rongga-rongganya akan mengecil karena ditekan, airnya akan keluar. Itu proses normal yang terjadi untuk proses kompaksi. Tapi dekompaksi terjadi ketika si spons itu tadi ditekan, tapi airnya nggak mau keluar. Contohnya apa? Sponsnya kalian bungkus dengan balon, dengan karet atau dengan plastik. Dia akan tetap di situ. Ketika ditekan, maka tekanan di dalam spons itu akan menjadi sangat-sangat besar, sedangkan airnya nggak mau keluar. Apa yang terjadi ketika kita lubangi? Dia akan muncrat, dia akan meledak. Itu yang terjadi di Sidoarjo. Nah, itu karakter yang harus kita pelajari pada batuan sedimen ketika kita melakukan eksplorasi. Secara umum, diagenesis itu proses yang mengubah si sedimen menjadi batuan sedimen. Atau secara luas dia mencakup semua proses yang memodifikasi batuan sedimen. Memodifikasi mulai dari sedimen sampai batuan sedimen. Artinya apa? Pertanyaan tadi. Apakah proses diagenesis ini berhenti sampai dia menjadi batuan? Kalau kita lihat dari pengertiannya, dia berhenti nggak setelah jadi batuan? Enggak, ya? Betul. Jadi dia akan tetap berlanjut proses diagenesis itu, dia akan memodifikasi si batuan. Jadi ada diagenesis yang sifatnya positif, ada diagenesis yang sifatnya negatif. Di teknik reservoir itu kalian akan membaca karakter dari porositas batuan yang menyimpan oil and gas, menyimpan minyak itu tadi. Apakah diagenesis itu membantu menambah ruang yang ada di dalam, ataukah dia justru mengurangi ruangnya? Nanti ada kompaksi, ada pelarutan. Kalau pelarutan berarti dia akan menambah rongganya, kan? Nah, itu adalah proses diagenesis. Jadi diagenesis ini masih terus berlanjut ketika batuan itu masih berupa batuan apa? Sedimen, betul. Ya, jadi dia masih berlanjut. Jadi diagenesis may also play an extremely important. Jadi sangat penting proses diagenesis itu. Ya, jadi kalian harus perhatikan bahwa dia akan memodifikasi banyak hal di batuan tersebut. Dalam industri, maka
porositas menjadi penekanan yang paling utama, salah satunya. Dan porositas nanti ada permeabilitas juga yang akan terganggu. Kalau rongganya kecil, lebih mudah mana? Fluida atau benda cair yang bisa mengalir melalui rongga yang besar atau rongga yang kecil? Rongga yang besar. Maka ketika porositasnya semakin berkurang, maka permeabilitas atau kemampuan batuan untuk mengalirkan fluida akan juga ikut berkurang. Maka proses diagenesis tadi akan sangat mempengaruhi produktivitas dari oil and gas-nya. Nah, itu tugas geologis yang membaca hal itu. Kita geologis yang paling mengenal tuh si batuan itu, karakternya seperti apa. Ya, ini ya, diagenesis itu terjadi pada suhu 150 sampai 200 derajat Celcius. Kenapa seperti itu? Ya, jadi karena dia butuh perubahan tekanan dan temperatur. Tekanan tadi dibebani, ya. Kemudian kalian bayangkan ketika posisi kalian di paling bawah, ditekan terus, ditumpuk dari atas, maka yang terjadi adalah panas kan? Maka semakin dalam kita akan punya gradien geothermal, gradien termal. Semakin ke dalam maka akan semakin panas. Itu akan merubah karakter si batuan. Itu yang disebut diagenesis. Sampai sedalam apa proses itu dia akan berhenti si diagenesis? Sampai nanti si batuan dia meleleh menjadi magma kan, akhirnya dia sudah tidak lagi dalam bentuk batuan sedimen. Proses diagenesis harus kalian ingat bahwa proses diagenesis terjadi ketika batuan itu masih dalam bentuk batuan sedimen, ya. Gitu. Nah, bagaimana mengidentifikasi diagenesis? Kita bisa dari pengamatan lapangan atau pengamatan dari laboratorium. Pengamatan lapangan kita bisa lihat langsung batuannya di lapangan, bagaimana karakter struktur batuannya, litologi, dan kondisi dari fosil itu tadi yang ada di dalam batuan. Ini biota itu artinya fosil. Kita nggak mungkin lihat ayam hidup dalam batuan kan, itu sesuatu yang aneh tuh. Maka kita akan lihat fosil ayam dalam batuan tuh. Fosilnya rusak nggak? Seberapa kuat dia ditekan sama si beban di atasnya? Maka akan terbaca tuh. Nanti ada fosil-fosil yang kayak koin yang kita sebut sebagai Nummulites atau forum besar. Dia bengkok-bengkok nggak tuh? Nah, kita bisa lihat tekanannya seberapa besar yang dia terima ketika dia berada di bawah permukaan sana. Ya. Kemudian analisis laboratorium kita bisa pakai pengamatan mikroskop petrografi, dipolarisasi. Bagaimana porositasnya secara mikro kita bisa lihat. Secara elektron mikroskop, ya, kita bisa lihat karakternya seperti ini contohnya yang disayatan petrografi. Yang warna biru ini adalah rongga-rongga batuan yang diisi oleh cairan namanya blue dye. Jadi yang kosong tadi diisi cairan warna biru sehingga kita bisa baca bahwa yang warna biru ini adalah rongga yang berpotensi nantinya diisi oleh si minyak atau si gas atau si air. Ya. Nah, ini batas terjadinya si diagenesis batuan sedimen. Ya, kapan dia berhenti? Ya, dia ketika dia berubah menjadi batuan metamorf atau dia berubah menjadi apa tadi? Magma. Ada 3 karakter diagenesis. Eugenesis yang paling atas itu terjadi di permukaan. Batasnya adalah ketika dia kontak dengan air hujan atau air permukaan. Kemudian ada mesogenesis. Mesogenesis ini diagenesis yang terjadi di bawah sana, dalam sekali. Artinya apa? Artinya diagenesis ini akan merusak potensi batuan untuk memiliki celah yang bisa diisi oleh minyak dan gas bumi tadi. Kemudian ada proses pengangkatan akibat struktural yang kita sebut sebagai telogenesis. Telogenesis kembali lagi dia ke permukaan. Jadi kita lihat batuan yang sudah dirusak di bawah permukaan sana, dia muncul lagi ke permukaan. Itu namanya telogenesis. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Ya, silakan. Bertanya Pak. Ya. Yang saya tanyakan, apakah proses diagenesis ini terjadi pada semua batuan sedimen ataukah hanya pada batuan sedimen tertentu? Oke, ya, bagus pertanyaannya. Apakah diagenesis ini terjadi hanya pada batuan sedimen tertentu saja atau semua batuan sedimen? Ya, diagenesis ya, dia akan terjadi ya, selama
syarat-syaratnya tadi terpenuhi. Ya, kalau kita kenal ada dua jenis batuan sedimen klasik dan non klasik secara umum. Nah, kalau kita perhatikan karakter dari batuan sedimen klasik, ya, dia akan sangat dikontrol geogenesisnya adalah ketika pembentukan awal. Batuan sedimen klasik dia sudah mulai dipengaruhi mulai dari eogenesis, mesogenesis dipengaruhi, sampai ke telogenesis nanti dipengaruhi lagi. Jadi ada dua karakter batuan sedimen, klasik dan non klasik. Kalau yang non klasik dia akan lebih dipengaruhi ketika dia sudah masuk ke tahap mesogenesis dan telogenesis. Tapi di eogenesis ini sebagian besar prosesnya adalah shallow burial, artinya pemendamannya masih dalam atau di permukaan. Artinya tadi kita bahas bahwa yang paling banyak mempengaruhi itu adalah terjadi pada batuan sedimen plastik. Gitu. Ya, jadi apakah semuanya? Ya, semuanya, tapi tidak sama rata. Lebih besar biogenesis akan berpengaruh mulai dari awal sampai akhir pada batuan sedimen. Nah, secara umum proses biogenesis kita bisa rangkum sebagai kompaksi, sementasi, pelarutan, ini pengkayaan porositas, kemudian penggantian mineral. Jadi ini contoh biogenesis yang pemendaman. Ketika kita punya material yang tadinya lurus, ketika ditekan maka mineral nikel ini akan belok. Ini dapat diamati di mana? Dapat diamati di bawah mikroskop tadi. Ya. Kemudian ini tadi kita akan berbicara mengenai karakter batuan sedimen dari propertinya, yaitu porositas dan permeabilitas. Semakin dia dalam, maka kompaksi akan semakin besar terjadi, ya, temperatur akan semakin besar, maka porositas juga akan semakin kecil. Ini yang disebut sebagai normal compaction trend atau pola normal dari kompaksi yang menyebabkan porositas batuan akan semakin kecil ketika dia semakin dalam. Nah, ini contohnya, ketika dia belum berkompaksi, ini butiran-butiran pasir atau kerikil tadi, diantaranya ada air yang seperti kita bahas tadi. Seharusnya ketika ditekan, maka air itu akan berkurang. Ini proses kompaksi yang terjadi. Tapi ketika si air ini melawan, dia tidak mau keluar karena apa? Karena ada batuan yang membungkus yang dia sulit untuk dilewati air tadi. Contohnya adalah batuan yang berbutir halus seperti batu lempung atau batu lumpur. Dia akan sulit sekali dilewati air. Itu yang menyebabkan si air ini nggak bisa keluar. Maka tadi dia akan terjadi gagal kompaksi. Ya, tekanannya akan besar sekali kalau dia gagal kompaksi karena volume air ini dia ditekan padat sekali di dalam sana. Ketika nanti kita melakukan pemboran melubangi ini, maka dia akan mencari celah paling rendah tekanannya. Ini yang tadi kita sebut sebagai normal compaction trend. Dia akan berindas pada porosity dan porosity akan berindas pada permeability. Itu pembahasan kita tentang biogenesis. Ini adalah literatur yang bisa kalian pakai pada biogenesis ini. Saya lebih banyak menggunakan sedimentologi dan stratigraphy punya Gary Nichols sama petrology of sedimentary rock punyanya Sandbox Junior. Ya, ini materinya sudah saya share di LMS, kalian bisa download atau kalian bisa lihat YouTube saya belajar geologi. Di situ juga sudah ada di LMS, kalian bisa tonton materi setiap perkuliahan sebelum kalian masuk ke kelas, sehingga ketika di kelas kita sudah bisa langsung diskusi. Oke, cukup sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.